Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami kelompok 2 yang beranggotakan Wahyu Irsad Jalaluddin dan Widya Pratiwi akan mempresentasikan tentang pembagian fikih yang meliputi tentang mazhab fikih, ruang lingkup fikih, serta karakteristik fikih. Mazhab fikih merupakan aliran pemikiran tentang hukum Islam yang penetapannya merujuk pada Al-Quran dan Al-Hadis. Beberapa fuqaha yang pemikirannya mendapatkan apresiasi dari umat Islam dalam perkembangan selanjutnya menjadi aliran mazhab antara lain Imam Abu Hanifah, Imam Maliki, Imam Syafi'i, dan Imam Ahmad bin Hambal. 1. Imam Abu Hanifah. Nama aslinya yaitu Abu Hanifah An-Nu'man bin Sabit Az-Zawta At-Taimi Al-Kufi, yang lahir di Kufah pada tahun 80 Hijriah atau 699 Masehi dan meninggal pada tahun 150 Hijriah atau 767 Masehi. Corak pemikiran hukum dari Imam Abu Hanifah adalah cenderung rasional. Dasar pemikiran hukumnya yaitu Al-Quran, Al-Hadis, pendapat sahabat, qiyas, ihtisan, ijma', dan uruf. Penyebarannya meliputi Afghanistan, Cina, India, Irak, Lebanon, Mesir, Pakistan, Rusia, Suriah, Tunisia, Turkistan, Turki, dan wilayah Balkan. Yang kedua yaitu Imam Malik. Nama aslinya Malik bin Anas bin Malik bin Abi Amir Asbahi, masyhur dengan julukan Imam Dar al-Hijrah, yang lahir di Madinah pada tahun 93 Hijriah atau 712 Masehi dan wafat pada tahun 1079 Hijriah atau 798 Masehi. Corak pemikiran hukumnya adalah dipengaruhi sunnah yang cenderung tekstual. Dasar pemikiran hukumnya adalah Al-Quran, hadis, ijma' sahabat, qiyas, maslahah mursalah, amal al-Madinah, pendapat sahabat. Daerah penyebarannya meliputi Kuwait, Spanyol, Arab Saudi khususnya Makkah, wilayah Afrika khususnya Mesir, Tunisia, Aljazair, dan Maroko. Yang ketiga yakni Imam Syafi'i. Nama aslinya adalah Abu Abdullah Muhammad bin Idris bin As bin Utsman bin Syafi'i As-Syafi'i Al-Muttalib. Lahir di Gaza, Palestina pada tahun 1500 Hijriah atau 767 Masehi dan meninggal pada tahun 204 Hijriah atau 820 Masehi. Corak pemikiran hukum dari Imam Syafi'i adalah tradisional dan rasional. Dasar pemikiran hukum Syafi'i adalah Al-Quran, hadis, ijma', dan qiyas. Daerah penyebarannya meliputi Bahrain, India, Indonesia, Kazakhstan, Malaysia, Suriah, Turkmenistan, Yaman, Arab Saudi khususnya Madinah, wilayah Arab Selatan, wilayah Afrika Utara, wilayah Asia Timur, dan wilayah Asia Tengah. Yang keempat yakni Imam Ahmad bin Hambal. Nama aslinya yaitu Ahmad bin Hambal As-Saibani Al-Marwazi, yang lahir di Baghdad pada tahun 1064 Hijriah atau 780 Masehi dan wafat pada tahun 241 Hijriah atau 855 Masehi. Corak pemikiran hukumnya yaitu tradisional, fundamental. Dasar pemikiran hukumnya yaitu Al-Quran secara zahir, hadis, dan fatwa sahabat. Namun, jika terdapat perbedaan fatwa sahabat, yang digunakan adalah yang lebih dekat dengan Al-Quran dan hadis, hadis mursal dan dhaif, serta qiyas. Daerah penyebarannya yaitu Arab Saudi. Pembahasan berikutnya yaitu ruang lingkup fikih, membagi kajian fikih menjadi 6 bidang, yakni ketentuan-ketentuan hukum yang berkaitan dengan bidang ubudiyah seperti sholat, puasa, dan ibadah haji. Yang kedua
yaitu ketentuan-ketentuan hukum yang berkaitan dengan kehidupan keluarga atau ahwalul sahsiyah yang seperti perkawinan, perceraian, nafkah, dan ketentuan nasab. Yang ketiga yakni ketentuan-ketentuan hukum yang berkaitan dengan hubungan sosial antara umat Islam dalam konteks hubungan ekonomi dan jasa yang disebut dengan fikih muamalah, seperti contoh jual beli, sewa menyewa, dan gadai. Yang keempat yakni ketentuan hukum yang berkaitan dengan sanksi terhadap kejahatan yang disebut dengan fikih jinayat, seperti qiyas, diyat, dan hudud. Yang kelima yakni ketentuan hukum yang mengatur hubungan warga dengan pemerintah yang disebut dengan fikih siyasah. Yang keenam yaitu ketentuan hukum yang mengatur etika pergaulan antara seorang muslim dengan yang lainnya dalam tatanan kehidupan sosial yang disebut dengan ahkam khuluqiyah. Pembahasan terakhir yakni karakteristik fikih. Karakteristik hukum Islam terdiri atas 6 karakter, yaitu 1. Rabbani, merupakan ketetapan dari Allah, berbeda dengan hukum lain seperti hukum positif, adat, dan lain-lain. Hal ini bisa dilihat dari definisi hukum itu sendiri, yang memiliki unsur kitabullah yang berhubungan dengan perbuatan seorang mukallaf, sehingga hukum Islam begitu dihormati dan dipatuhi oleh umat Islam, dan kepatuhan tersebut diyakini sebagai sebuah ibadah dan satu bentuk pendekatan kepada Allah. Yang kedua yakni akhlakiyah. Dalam hukum Islam terdapat unsur pembentukan moral, bukan hanya sekedar menuntaskan hak dan kewajiban semata. Lebih dari itu, ia membimbing pada perbaikan akhlak di samping juga menegakkan kewajiban dan memenuhi hak-hak. Misalnya, jika seorang tanpa sengaja membunuh, maka ia akan diberikan hukuman yakni memerdekakan budak perempuan mukmin dan membayar diat kepada keluarga korban atau berpuasa 2 bulan berturut-turut sebagai bentuk pertobatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini dalam rangka untuk membentuk kesadaran dan perbaikan moral. Yang ketiga yakni waqi'i. Hukum Islam menyentuh pada kondisi real yang terjadi di masyarakat, meskipun pada tahap implementasinya dilalui dengan bertahap. Al-Tadris ini menunjukkan bahwa hukum Islam tidak terjadi di luar realitas. Yang keempat yakni tanasuk. Keteraturan yang dimaksud dalam hukum Islam adalah bahwa semua bagian yang dikandungnya berjalan secara teratur dan keseimbangan dalam mencapai satu tujuan. Akan tetapi, keteraturan ini hanya akan bisa didapati oleh seseorang yang melihat hukum Islam secara keseluruhan. Hukum Islam mengambil jarak yang sama di antara sisi-sisi yang berlawanan, tidak bersifat kapitalistik maupun marxistis. Hukum Islam berada di tengah-tengah antara kecenderungan madiyah, materialistis, dengan kecenderungan rohaniyah. Yang kelima, yakni insaniyah. Hukum Islam diturunkan untuk meningkatkan taraf hidup manusia, membimbing dan memelihara sifat-sifat kemanusiaannya. Oleh karena itu, hukum Islam datang dengan menghormati martabat manusia sebagai kesatuan jiwa dan raga, rohani dan jasmani. Ia memelihara kemuliaan manusia dan kemanusiaan secara komprehensif. Yang keenam yaitu sumuli. Hukum Islam tidak hanya mengatur urusan ibadah, tetapi juga mencakup seluruh aspek kehidupan manusia yang meliputi hukum keluarga, hukum perdata, hukum pidana, hukum acara, hukum perundang-undangan, hukum tata negara, serta hukum ekonomi dan keuangan. Ya, cukup sekian pembahasan dari kami tentang pembagian fikih. Bila ada tutur kata yang salah, mohon dikoreksi dan kami sampaikan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.